Gimana kalau sosok Mega Godzilla ini jadi muncul di film Godzilla and Kong Supernova? Mega Godzilla. Godzilla dengan exoskeleton yang dulu pernah digadang-gadang akan muncul di film Godzilla vs Kong 2021. Easter egg-nya udah ada di film Godzilla King of the Monsters. Figur resminya juga sempat mau dijual. Lalu kenapa sosok Godzilla ini gak muncul-muncul? Apakah benar dia akan muncul di film Godzilla and Kong Supernova? Mari kita bahas, guys. Now I am become death, the destroyer of worlds. Dahulu kala, sebelum film Godzilla vs Kong 2021 rilis, ada bocoran paling menggemparkan fans, yang dimana ada sebuah foto figur resmi untuk film Godzilla vs Kong yang di sana ada figur Godzilla yang memakai kerangka besi berwarna merah. Di packaging tersebut terlihat jelas bahwa sebutan untuk Godzilla ini adalah Mega Godzilla. Saat itu bocoran tersebut sangat membuat kita antusias karena kita akan melihat sosok Godzilla versi upgrade yang saat itu akan dihadapkan dengan Mecha Godzilla. Semua fans percaya bahwa foto tersebut 100% asli karena di samping figur Mega Godzilla itu ada Kong yang memakai kapak, ada Warbird hingga Mecha Godzilla. Yang saat itu sosok Mecha Godzilla masih terkesan rahasia karena cuman baru muncul sepersekian detik aja di trailer pertama Godzilla vs Kong. Lalu kalau itu asli, mana sosok Mega Godzilla itu? Kenapa di film Godzilla and Kong The New Empire pun dia gak ada? Atau apakah dia baru akan muncul di film Godzilla and Kong Supernova? Oke, mungkin ada di antara kalian yang berspekulasi jika foto figur Mega Godzilla itu cuman hoax belaka. Yang mungkin aja ada orang iseng yang nambahin gambar Mega Godzilla pada foto itu. Tapi ini nggak gitu, guys. Foto figur Mega Godzilla ini benar-benar ada di salah satu pameran di Hong Kong yang dimana acara tersebut memang diadakan untuk mempromosikan film Godzilla vs Kong. Dan itu adalah figur berlisensi resmi. Selain foto yang satu ini, ada beberapa foto lain yang diambil oleh orang yang berbeda. Bahkan ada foto resmi etalase produk yang menunjukkan figur ini siap untuk dijual belikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sosok Mega Godzilla ini tadinya memang akan muncul di film Godzilla vs Kong. Tapi nampaknya hal itu dibatalkan entah karena apa. Entah karena kemunculannya terlalu berlebihan. Karena seperti yang kita tahu, di film tersebut sudah ada sosok Mecha Godzilla yang juga adalah robot. Sehingga dengan adanya Mega Godzilla ini, hal-hal di dalam film tersebut terlalu berlebihan. Tapi yang pasti, kemunculan sosok Mega Godzilla ini sudah dikasih tanda-tanda di film sebelumnya, guys. Yaitu di kredit film Godzilla King of the Monsters. Yang dimana di sebuah koran ada tulisan bahwa Monarch sedang membangun sebuah mechanized giant di Skull Island. Yang ada kemungkinan merujuk pada pembuatan skeleton Mega Godzilla. Soalnya, kalau kita berpikir bahwa berita itu lebih bermaksud ke pembuatan Mecha Godzilla, itu kurang tepat, guys. Karena di film Godzilla vs Kong, Mecha Godzilla dibangun oleh Apex Cybernetics dan juga lokasinya ada di Hong Kong, bukan di Skull Island. Emang sih, dulu tuh sebelum film Godzilla vs Kong rilis, Easter egg ini memang dikaitkan dengan pembuatan sosok Mecha Godzilla. Tapi pas filmnya udah rilis, fans jadi tahu bahwa bukan Mecha Godzilla yang dibangun Monarch di Skull Island, tapi sesuatu yang lain. Sehingga teori ini tetap mengarah ke sosok Mega Godzilla setelah film Godzilla and Kong The New Empire diumumkan. Saat itu juga, Kutu Film berteori bahwa bisa saja Mega Godzilla bisa muncul di film Godzilla and Kong The New Empire. Karena indikasi-indikasinya sudah ada di film Godzilla King of the Monsters. Dan juga ketidakhadirannya di film Godzilla vs Kong 2021. Sehingga saat itu bisa saja muncul di film Godzilla and Kong The New Empire. Ternyata di film tersebut justru Godzilla malah berevolusi jadi Godzilla Evolved. Sehingga Kutu Film semakin bertanya-tanya, Mega Godzilla-nya mana nih? Nah, karena sosok Godzilla Evolved ini cukup memorable di film itu, sosok Mega Godzilla dari benak fans mulai memudar. Walaupun indikasi keberadaannya udah ditunjukkan jauh-jauh hari di film Godzilla King of the Monsters. Jadi pertanyaan utamanya adalah, apakah evolusi selanjutnya Godzilla di film Godzilla and Kong Supernova nanti adalah menjadi Mega Godzilla? Di video teori Godzilla and Kong Supernova kemarin, Kutu Film sempat lupa menyebutkan bahwa selain teori Godzilla bisa memiliki sayap di evolusi selanjutnya, Godzilla juga nampaknya bakal di-upgrade menjadi sosok Titan yang memiliki skeleton seperti bocoran figur Godzilla vs Kong yang satu ini. Karena sayang aja gitu, Easter egg sama bocoran Mega Godzilla sudah ada sejak lama, tapi gak muncul-muncul. Sehingga kalau para penggarap film Godzilla and Kong Supernova masih ingat sama Easter egg ini, ada kemungkinan mereka ada inisiatif untuk benar-benar memunculkan
memunculkan sosok Mega Godzilla. Jadi kalau evolusi Godzilla bersayap terdengar berlebihan, maka Godzilla yang berskeleton ini tidak terlalu terdengar lebay guys. Kalau menurut Kutu Film sih gitu. Nah, gimana sih cara Mega Godzilla muncul di film Godzilla & Kong Supernova? Salah satunya adalah lewat otak jenius Trevor guys. Dia kan pernah bikin sarung tangan Kong ya. Jadi nampaknya bukan hal yang sulit buat Trevor membuat skeleton buat Godzilla. Jadi kalau selama ini Trevor diteorikan akan membuat jet Jaguar dan mengendalikannya, lebih masuk akal teori dia membuat skeleton Mega Godzilla. Easter egg-nya udah ada sejak lama dibanding teori jet Jaguar. Tapi kalau di film Godzilla & Kong Supernova nanti Mega Godzilla tak kunjung muncul, itu artinya Easter egg kredit film Godzilla King of the Monsters ini dilupain sama penggarap film-film Monsterverse guys. Jadi petunjuk Mechanized Giant ini cuman kata-kata buatan buat ngisi koran itu. Ini nih yang Kutu Film gak suka dari Monsterverse. Banyak hal-hal yang ada sebelumnya bener-bener dilupain sama para penggarap filmnya. Entah itu dari pihak Warner Bros atau Legendary, tapi banyak hal yang hilang dari Monsterverse guys. Universe-nya terbilang gak konsisten dan seenaknya memasukkan hal baru. Contohnya kayak pembuatan Mecha Godzilla yang lebih memilih kerangka King Ghidorah dibandingkan kerangka Dagon. Padahal kalau pakai kerangka Dagon itu lebih masuk akal gitu, karena sama-sama spesies Godzilla. Contoh ketidakkonsistenan lainnya kayak uji coba bom nuklir yang di komik Godzilla Awakening. Pengeboman itu dimaksudkan untuk memusnahkan Godzilla dan Shinomura. Pas di series Monarch Legacy of Monsters, sosok Shinomura itu gak ada sama sekali guys. Di series itu pengeboman itu pure, cuman buat musnahin Godzilla doang. Yang kemudian ada konfirmasi bahwa komik Godzilla Awakening itu non-canon. Yang bikin Kutu Film kayak, what the hell? Sama-sama Monsterverse tapi non-canon. Gak masuk akal banget. Terus hal yang seenaknya ditambahin, yang bikin Kutu Film gregetan, yaitu keberadaan kerangka super-super besar di film Godzilla & Kong The New Empire yang gak tahu awal mulanya gimana. Penjelasannya di film juga gak ada. Kayak seenaknya gitu, naruh kerangka yang lebih gede dibandingkan Kong, cuman buat dipajang doang. Padahal kan di film Godzilla 2014, Dr. Serizawa sempat bilang kalau Godzilla itu tuh Alpha Titan atau puncak rantai makanan terbesar di dunia. Lah terus ini apa coy? Gak konsisten banget sumpah. Ya itulah kelemahan Monsterverse guys. Ada banyak hal yang gak konsisten dan ambigu. Perasaan universe Marvel rapi-rapi aja tuh. Ya walaupun sekarang film-filmnya agak kurang sih. Tapi mereka tuh tetap berusaha memperbaiki universe-nya kalau ada sesuatu yang acak-acakan. Misalnya Kang the Conqueror diganti sama Doom guys gitu. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.